Run it back. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Matsmatik. Di video ini kita akan membahas mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri. Sebelumnya kan kalian sudah pernah membahas fungsi trigonometri untuk x-nya mendekati 0. Nah, di limit tak hingga berarti untuk x-nya adalah mendekati tak hingga. Kita bahas dulu beberapa materi penting pendukungnya. Kalau ini bacanya tak hingga ya, jelas. Untuk sin tak hingga, cos tak hingga, dan tan tak hingga, ini tidak bisa ditentukan nilainya. Karena untuk tak hingga itu kan dia itu angka yang sangat besar tapi tidak jelas angkanya berapa. Jadi untuk sin, cos, dan tan tidak bisa ditentukan nilainya. Tapi yang jelas kalau sin dan cos itu nilai minimumnya adalah min 1 dan maksimumnya adalah 1. Kalau tangen tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi untuk sin itu dan cos maka nilainya akan di kisaran ini min 1 sampai 1. Untuk 1 bagi tak hingga, karena di limit itu, limit sendiri kan artinya pendekatan. Jadi kalau 1 dibagi tak hingga, maka hasilnya akan mendekati 0. Bagaimana bisa? Kita ibaratkan seperti ini aja. Kalau saya punya 1 roti, saya bagi dengan tak hingga. Tak hingga itu kan banyak sekali. Kalau saya punya 1 roti, saya bagi dengan 7 miliar penduduk dunia. Maka 1 orang kan hampir tidak kebagian atau justru malah tidak kebagian kan. Jadi dia itu mendekati 0. Jadi yang namanya limit kan mendekati. Berarti kalau di limit 1 bagi tak hingga, dia itu nilainya adalah 0. Berarti untuk sin 1 per tak hingga, dia itu kan sama dengan sin 0. Sin 0 nilainya adalah 0. Kalau cos 1 per tak hingga, berarti dia itu adalah cos 0. Sama dengan 1. Untuk tan 1 per tak hingga, tan 0 nilainya adalah 0. Kemudian kalau kosekan itu adalah 1 per sin x. Kalau sekan berarti 1 per cos x. Kalau kotangen dia adalah 1 per tan x. Kalau kotangen jelas 1 per tan x ya. Biasanya yang agak ketukar-tukar itu yang ini, kosekan dengan sekan. Apalagi kalau kosekan itu kan depannya c, lawannya s sin. Kalau sekan depannya s, lawannya cos, depannya c. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke contoh soal limit tak hingga. Contoh yang pertama, limit x mendekati tak hingga, x kalikan dengan tan 1 per x sama dengan. Jadi kalau di limit tak hingga, kita misalkan dulu. Yang dimisalkan mana? Yang dimisalkan adalah yang bentuknya 1 per. Kalau di sini yang 1 per itu adalah yang 1 per x. Kita misalkan sebagai huruf lain selain x. Boleh A, B, C. Kalau saya di sini misal pakai Y. Berarti kalau saya tukar antara Y dan X, berarti kan kalau X-nya sama dengan 1 per Y. Jadi tukar posisi ya, antara X dan Y. Kemudian kalau di sini X-nya mendekati tak hingga. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka untuk Y ini dia akan mendekati 0. Kenapa 0? Karena kalau Y-nya sendiri itu kan 1 per X. X-nya tak hingga, berarti 1 bagi tak hingga kan dia mendekati 0. Berarti bentuk yang atas ini bisa kita ubah. Bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingganya kita ganti dengan Y mendekati 0. Kemudian untuk yang X berarti kita ganti dengan 1 per Y. Kalikan dengan tan 1 per X, berarti kita ganti dengan Y. Jadi kita ubah dia dalam bentuk Y semua. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti bisa kita tulis menjadi limit Y mendekati 0. Berarti yang atas kan tan Y, yang bawah Y. Nah, seperti di konsep trigonometri sebelumnya, kalau bentuknya sudah seperti ini kan bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi untuk limit X mendekati tak hingga, X kalikan tan 1 per X hasilnya adalah 1. Contoh yang kedua, limit X mendekati tak hingga, 2 per X kali kotangen 1 per X sama dengan. Nanti sistemnya sama, kita misalkan. Kalau saya ubah langsung ya, berarti limit yang X mendekati tak hingga kan berarti kita ganti dengan Y mendekati 0. Untuk 2 per X, berarti dia itu kan 2 kali 1 per X, berarti dia menjadi 2Y. Kalikan dengan kotangen 1 per X, berarti kita tulis jadi Y.
Nah, ingat kotangan itu adalah sepertan. Berarti ini bisa kita tulis menjadi limit Y mendekati 0, yang atas kan berarti 2Y, kalikan dengan 1 per tan Y. Nah, ini sudah sepasangan. Berarti kan limit Y mendekati 0, yang atas adalah 2Y, yang bawah tan Y. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah mendekati 0, Y ini boleh dicoret dengan tan Y, berarti hasil akhirnya adalah 2. Contoh yang nomor 3, limit X mendekati tak hingga, kosekan 1 per X sama dengan, berarti ini bisa kita tulis menjadi limit Y mendekati 0, untuk kosekan 1 per X berarti dia kosekan Y. Untuk yang X berarti kita bisa mengubah menjadi 1 per Y. Jadi ini kita tulis jadi 1 per Y. Kalau pembagian di sininya per berarti kan bisa kita ubah jadi dibalik, dikali tapi dibalik ya. Berarti ini limit Y mendekati 0, yang ini kan saya balik jadi Y per 1. Kosekan, dia itu kan lawan dari sin, berarti 1 per sin Y. Nah, jadi hasilnya ini kan jadi limit Y mendekati 0, yang atas Y, yang bawah sin Y. Jadi hasil akhirnya adalah 1 ya, karena ini kan bisa dicoret yang Y dengan sin Y. Jadi limit X mendekati tak hingga, kosekan 1 per X sama dengan 1. Contoh yang nomor 4, limit X mendekati tak hingga, kotangan 1 per 4X per kosekan 3 per X. Jadi seperti yang nomor sebelumnya ya, berarti yang 1 per X-nya ini kita ubah jadi Y. Sama dengan ini limit untuk Y mendekati 0, berarti yang ini kan menjadi kotangan Y, yang 4 kan masih di bawah, berarti Y per 4. Kemudian dibagi dengan kosekan 3Y. Kotangan itu kan sepertan, berarti bisa kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, yang ini kita ubah jadi 1 per tan Y per 4. Kalau yang ini kan kita bagi ya, kita bagi dengan yang kosekan 3Y, berarti kan dia itu sama dengan 1 per sin 3Y. Nah, yang ini tinggal kita balik, kita ubah jadi kali. Berarti kan limit Y mendekati 0, yang ini berarti sin 3Y-nya kan di atas ya. Berarti langsung saya tulis jadi sin 3Y per tan Y per 4 seperti ini. Berarti kan bisa kita coret yang sin dan tan. Berarti tinggal 3, ini 1/4 berarti. Jadi 3 dibagi 1/4 hasilnya menjadi 12. Contoh yang nomor 5, limit X mendekati tak hingga, kotangan 2X pangkat min 1, sin X pangkat min 1. Nah, gimana nih kalau ada X min 1-nya? X pangkat min 1 itu kan dia sama dengan 1 per X. Ya, jadi langsung aja kita ubah jadi Y. Sama dengan, ini kan limit Y mendekati 0. Jadi yang ini kan jadi kotangan 2Y kalikan dengan sin Y. Jadi kan X pangkat min 1 sama dengan 1 per X sama dengan Y. Kotangan dia itu adalah 1 tan, berarti ini limit Y mendekati 0. Yang ini kita tulis jadi 1 per tan 2Y, yang sin Y-nya tetap. Berarti hasilnya menjadi, ini coret-coret, berarti tinggal 1 per 2 atau setengah. Contoh yang nomor 6, limit X mendekati tak hingga, akar 5X kalikan dengan cos 3 per akar X kalikan sin 4 per akar X. Kalau yang di nomor sebelumnya kan ini hanya per X, kalau ini ternyata per akar X. Berarti yang kita misalkan adalah yang 1 per akar X. Misal untuk 1 per akar X sama dengan Y, berarti kalau yang ini ditukar, akar X sama dengan 1 per Y. Jadi ketika X-nya mendekati tak hingga, maka untuk Y, dia itu kan berarti mendekati 1 bagi akar tak hingga. Akar tak hingga kan tak hingga. Jadi tetap Y-nya mendekati 0. Jadi untuk yang nomor 6 ini bisa kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, yang akar 5X berarti kan berubah menjadi akar 5-nya tetap. Ini kan akar 5 kali akar X. Akar X-nya kita ubah jadi 1 per Y. Kalikan dengan cos yang 3 per akar X kan berarti menjadi 3Y. Sin 4 per akar X berarti menjadi sin 4Y.
Selanjutnya tinggal kita pasangkan saja. Yang sini itu kan pasangannya dengan yang Y. Kalau cos 3Y, Y-nya ganti 0 kan jadi cos 0. Cos 0 nilainya 1, jadi yang ini kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0, akar 5, yang cos 3Y tulis di depan saja, yang sin 4Y dibagi dengan Y. Ya, yang ini kita pindah ke sebelah sini. Hasil akhirnya menjadi yang ini akar 5. Ini kan cos 0 hasilnya 1. Yang ini sin 4Y per Y hasilnya 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 5. Itu dulu untuk materi limit tak hingga fungsi trigonometri. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nanti kita bahas untuk materi-materi lain. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.